Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan sekarang di meeting ketiga atau lesson ketiga ini, saya menekankan tetap pada subject verb agreement, tapi di sini spesial ke be careful of object of prepositions atau be careful of prepositional phrase. Kenapa? Karena prepositional phrase atau object of preposition itu sering mengganggu dalam kita mencari subjek dan verbnya. Ya, yuk kita lanjut. Ya, kita lanjutkan di lesson ini. Kita fokus kepada subject verb agreement. Be careful atau be aware of objects of prepositions atau prepositional phrase. Jadi apa sih object of preposition itu? Yaitu an object of a preposition is a noun. Adalah sebuah benda bisa. Pronoun, kata ganti benda. Gerund, yaitu verb yang dibendakan menjadi verb ing, or noun clause, atau klausa benda. That comes after a preposition, yang berada di belakang preposition, such as on, at, of, to, with, in, and so on. To form a prepositional phrase. Jadi, sebenarnya sama saja ya, teman-teman. Apa itu object of preposition atau prepositional phrase itu sama saja ya. Jadi teman-teman kalau melihat ada preposition seperti in lalu diikuti oleh seperti ini dinamakan prepositional phrase. Oke, coba saya eh, jelaskan lebih detailnya ya. Jadi gini teman-teman. Ini adalah preposition ya. Sementara swimming pools ini adalah noun. Jadi ini PP, saya singkat preposition, dan swimming pool di sini adalah noun atau noun phrase. Nah, noun phrase yang berada di belakang preposition ini namanya object of preposition. Ya, jadi ini namanya object of preposition karena berada di belakang preposition. Nah, kita jadikan satu, mereka semua ini dinamakan prepositional phrase. Gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan ke contohnya ya. Ini ada sampel question. Bisa kita lihat with his friends, bla bla bla, the football championships. Nah, kita lihat kalau kalian bingung mencari jawabannya, carilah verbnya dulu. Apakah ada? Tidak ada kan? Jadi kita pasti cari verbnya di sini yang ditanyakan. Nah, di sini kita lihat yang D delta pasti salah ya, karena dia conjunction. Kalau si Charlie bisa jadi benar, dia menggunakan verb win. Ini juga bisa jadi benar karena dia won. Ini juga bisa jadi benar karena dia ada verbnya. Nah, kita lihat jawaban di sini yang benar adalah yang ini. Ya, bravo. Yaitu subjeknya ada di Ronaldo, verbnya ada di won ini. Nah, gimana dengan A? Alfa salahnya di mana? Dia salah karena ada N. N ini adalah conjunction yang menghubungkan antara benda sebelumnya his friends dengan benda Ronaldo. Jadi, kenapa kok bisa salah? Karena his friends ini bukan subjek. Dia adalah object of preposition. Saya singkat OP ya. Nah, karena dia ada di belakang preposition berupa with. Jadi otomatis his friends dan Ronaldo itu juga dianggap sebagai object of preposition. Sementara have won-nya tidak mempunyai subjek. Begitu. Oke, untuk Charlie, ini kenapa salah? Karena Ronaldo sebagai subjek, oke lah di sini menggunakan simple present. Ya, dia verbnya juga ada. Cuma salahnya di mana? Dia nggak ada S-nya. Mungkin harusnya gini ya, wins. Ada S-nya harusnya ya. Oke, oke. Jadi nggak cocok begitu. Jadi fix ya jawabannya adalah bravo. Kita lanjutkan ke latihan soal ini ya. Nomor satu. Kita cari verbnya dulu ya. Ada di R. Kita cari. Nah, di sini
Jawabannya apa? Jawabannya adalah Bravo. Kenapa? Subjeknya ada di vibrations. Ini subjeknya. Jadi dia punya, nah gini kan? Gitu. Jadi subjeknya adalah vibrations. Dia punya verb di R ini. Cocok kan? Gitu. Sementara untuk alpha salahnya di mana? Ada di vibrate. Dia verb. Ya, nggak boleh ada dua verb ya, double verbnya. Kalau si Charlie, dia salahnya ada dua verb juga. Ada di sini. Happen, ini verb. Ya, mereka berdua kita tandai double verb ya. Nah, gini. Untuk delta, salahnya di mana? Dia salah karena dia diawali dengan from. Otomatis, the actual vibrations, dia bukan subjek, melainkan object of preposition. Oke, let's go number two. Kita cari verb di area. Oke. Nah, kita cari apa di sini? Pokoknya bukan verb ya. Kita lihat A, B, C, D nggak ada verbnya juga. Otomatis subjek yang kita cari. Nah, seolah-olah alkoholisme ini subjek. Ya, seolah-olah. Tapi kita lihat, alkoholisme ini adalah benda tunggal, sementara verbnya adalah verb jamak. Jadi nggak mungkin dia sebagai subjek. Nah, jawabannya di sini adalah C. Ini ya. Kenapa? Subjeknya ada di ini. Effect ini adalah subjek. Jamak ya. Dengan verbnya ada di R. Gitu. Sementara alkoholism ternyata dia sebagai object of preposition karena dia di belakang of ini. Nah, alpha salah karena apa? Ya, otomatis nanti subjeknya akan menjadi alkoholism ini dan nggak matching tunggal dengan jamak verbnya. Untuk delta juga sama, ya, otomatis alkoholism akan menjadi subjeknya. Karena kronik ini cuma sebagai adjektif, ya. And ini conjunction, eventual juga adjektif yang fungsinya mereka sebagai modifier saja ya, modifier of ini ya, gitu. Terus untuk jawaban Bravo, salahnya efeknya ini. Efeknya ini kan tunggal di situ. Oke, lanjut ke nomor 3. Kita cari verb lagi, kita menemukan ini. Ya. Nah, kita melihat ada ya, A positif namanya ya. Kita akan bahas A positif di meeting berikutnya. Ini namanya A positif. Tapi kita fokus pada ini. Ini ada one of. Ini kan ada preposition. Jadi seolah-olah khawatirnya nanti subjeknya ada di sini gitu lah. Nah, padahal subjeknya sebelum koma. Jadi ada di sini. Kita cari subjek, jawabannya ada di delta ya. Oke. Untuk alpha salahnya di for, bravo salahnya di was, verbnya double, Charlie salahnya di off sama dengan alpha. Begitu saja. Kita ke nomor 4 ya. Hati-hati, soal ini soal yang menipu. Mungkin kalian akan menjawab Bravo atau B ini ya. Oke, padahal sebenarnya jawabannya bukan Bravo, melainkan D, delta ini. Kenapa? Oke, coba kita lihat. Cari verbnya ya. The sun's heat in hot dry regions, bla bla bla, the outer layer of rocks to expand and peel away. Di sini nggak ada verb. Adanya cuma to infinitive. Dan ini bukan verb ya. Dia hampir sama seperti gerund ya. Dia bukan verb. Oke. Nah, kita cari verbnya pasti. Ya. Nah, kita mudah menyalahkan alpha, kita mudah menyalahkan si, Charlie. Kenapa alpha salah? Karena causing dianggap sebagai adjektif. Lalu the cause ini dianggap sebagai noun. Jadi, cause itu bisa jadi verb, bisa jadi noun. Ya. Nah, jawabannya di sini adalah apa? Delta. Kenapa? Subjeknya bukan di regions. Jadi, regions ini sebenarnya di belakang preposition in. Ini adalah prepositional phrase. Nah, atau object of preposition dari in ini. Sementara subjeknya ada di mana? Subjeknya ada di ini. Hit ini adalah subjeknya. Ini subjeknya ya.
Ini yang jadi acuan subjek memang ada di hit-nya ini ya. Oke. Nah, hit ini adalah subjek tunggal. Dia harus mempunyai verb tunggal. Jadi jawabannya delta, bukan bravo. Kenapa? Karena ini nggak matching nanti ya. Ini adalah plural verb kan? Gitu. Jadi eh, tidak apa namanya? Matching lah gitu. Oke. Nah, begitu ya teman-teman untuk mengerjakan soal subject verb agreement yang mana ada object of preposition sebagai apa namanya pengganggu kita dalam mencari subjek dan verbnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan di link di deskripsi tersebut. Oke, sampai jumpa di meeting berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.